Ketika ini bocor, ini jangan langsung ditambal, dikarenakan apa? Mesin hidup ini tersedot ya ke dalam lubang yang terbuat oleh tusukan atau congkelan yang user buat. Oke. Dan airnya ini masuk otomatis ke dalam instalasi evaporator ya. Terus nih nanti keluar nih ke belakang. Nih, ke belakang nih, ketarik ke pipa. Baik teman-teman, bertemu lagi bersama saya tentunya Putra di Teknik. Di video kali ini saya ada job kulkas ya nih sebelah saya. Oke, dan kata usernya ini kulkasnya bocor. Bagian evaporator atau freezernya ini tercongkel atau tertusuk benda tajam ya teman-teman ya. Ini di bagian sini bocor. Dan di video kali ini tujuannya saya buat adalah untuk jika kulkas bocor seperti yang ada di dalam video ini, jangan langsung main tambal-tambal ya teman-teman ya. Karena ada bagian yang harus dicek, yang bagian vital ya ini yaitu kompresor atau mesinnya. Jika ini kompresornya kemasukan air, pas kemasukan air ini tidak diganti oli dan sebagainya, ini nanti malah mesinnya bisa mati ya teman-teman ya, atau nyetrum ya. Untuk lebih jelasnya ini bagaimana bisa disaksikan videonya, tapi sebelum itu bisa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya. Oke, jadi ini langsung saja saksikan untuk kulkas satu pintu bocor. Kalau freezernya bocor ini jangan langsung ditambal-tambal dulu ya, ini harus dicek bagian mesinnya, bagian olinya. Oke, untuk lebih jelasnya bisa saksikan videonya, simak sampai habis ya teman-teman ya, jangan di skip-skip. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ini langsung saja ya, ini untuk unit kulkasnya nih, kulkas satu pintu. Oke, ini di sini mereknya SAP ya, nih merek SAP. Ini tipe yang model kulkas kecil nih teman-teman. Oke, dan saya langsung berfokus ke bagian evaporator ya atau freezer nih. Dan ini kata usernya ini dicongkel atau tusuk benda tajam sehingga bagian freezernya ini bocor, freonnya hilang otomatis, jadi ini tidak dingin. Oke, ini akan saya perlihatkan bagian lubangnya. Ini akan hidupkan flash ya. Nih, ini tercongkel dan bocor, dan usernya ini mencoba menambalnya menggunakan lem super ya atau lem Korea. Nih, ini tidak bisa ini teman-teman, karena pas pertama bocor ini tekanannya tinggi ya Kak. Pas dikasih lem apapun ini pasti akan muncrat sehingga tetap saja bocor. Oke, dan ini saya langsung ke inti dalam videonya. Ini kan bocor nih teman-teman, freezer bocor. Pas kondisi sebelum bocor ini otomatis banyak biang es ya dan posisi dingin. Ketika ini ditusuk dan bocor, terjadilah lubang dan otomatis freon hilang, dan si kulkas ini tidak bisa menghasilkan dingin ya. Dan saya kembali lagi ke video pembuka tadi. Ketika ini bocor, ini jangan langsung ditambal, dikarenakan apa? Ini kan ada lubang. Jika mesin ini tetap hidup, si biang es yang ada di freezer atau evaporator ini kan mencair. Pas mesin hidup ini tersedot ya ke dalam lubang yang terbuat oleh tusukan atau congkelan yang user buat. Oke, dan airnya ini masuk otomatis ke dalam instalasi evaporator ya. Terus nih nanti keluar nih ke belakang. Nih, ke belakang nih, ketarik ke pipa hisap ya. Jadi ini langsung masuk ke kompresor atau mesin ya. Jadi saya tekankan ini jika ada kasus-kasus bocor,
Ini jangan langsung tambal, ini harus mau nggak mau mesin ini harus dilepas nanti, terus kita tap olinya. Jika olinya ini tidak bercampur air, nanti bisa dimasukkan kembali olinya, jika berkurang bisa ditambah. Dan kalau ini kemasukan air ini harus dikuras ya, dibilas sampai bersih baru diisi oli baru. Jika ini tidak dilakukan, ini pasti nanti akan mesinnya pertama nyetrum otomatis dia, karena ada air di dalam mesinnya. Lama kelamaan nanti ini akan mati. Oke, karena konslet tentunya. Dan ini saya akan langsung lakukan pencopotan mesin untuk pengetapan olinya. Kita coba cek apakah ini masih bisa dipakai atau harus bilas dan ganti oli. Oke, ini pertama-tama teman-teman cepat copot PTC di sini ya, copot PTC dan overload biar nanti pas dilepas ini mesinnya tidak ada yang memegangi, bisa bebas ya. Ini bisa dicopot sudah. Oke, setelah dicopot ini teman-teman langsung potong pipa ini nih, ini pipa press atau pipa tekan. Teman-teman bisa potong menggunakan cutter ya, cutter pipa tentunya. Nih, ini mau nggak mau harus dilakukan nih tindakan seperti ini teman-teman, karena ini kalau tidak dilakukan ini nanti mesin rusak dan harganya lumayan nih teman-teman. Untuk second 300 dan untuk yang baru ini sekitar 600-700an ya, lumayan ya. Ini udah terlepas pipa press atau pipa tekannya, terus kita lepas di pipa hisap atau pipa balik. Nah, ini menggunakan cutter pipa teman-teman. Oke, terus ini teman-teman bisa copot pengunci kaki mesin atau kompresornya ya. Ini di sini menggunakan mur kunci 10 nih. Saya menggunakan mur kunci 10. Oke, sini juga nih mur kunci 10. Dan harus menggunakan tangan 2, bawahnya ikut muter. Ya. Nah, ini udah terlepas. Bagian sini juga menggunakan tangan 2 nih. Agak keras. Nah, sudah terlepas ya teman-teman untuk mur penguncinya.
Terus untuk sisa 2 ini menggunakan nok-nokan nih. Ini nok-nokannya. Di sebelah sana juga. Nih, nok-nokan. Tinggal kita gencet pakai tang ya. Tang. Nah, terlepas belakang juga menggunakan tang, lalu ring penguncinya dilepas. Sebentar. Nah, sudah terlepas ya, tuh tinggal kita angkat. Nah, ini udah terlepas mesinnya, nanti tinggal kita tap, kita lihat coba hasilnya. Dan mumpung ini mesin udah turun, nanti bisa dibersihkan sekalian ya. Kita tap. Oke, simak terus videonya. Nah, ini teman-teman, ini saya akan melakukan tap ya dari oli yang ada di dalam mesin atau kompresor ini. Nanti akan saya tuang ke plastik nih. Nanti bisa kita lihat sama-sama. Ini tercampur air atau enggak ya olinya. Kita tinggal tuang melalui pipa hisap ya. Olinya masih bagus. Bisa dilihat nih. Olinya masih bagus, tidak tercampur air ya teman-teman ya, masih bagus ya. Nanti kita bisa pakai lagi nih olinya. Kita coba tuang lagi. Ya, ini masih bagus olinya. Tuh, olinya masih bagus. Berarti tidak kemasukan air, dan pas evaporator atau freezernya bocor, ini langsung usernya cabut colokan kulkasnya, sehingga otomatis mesin mati, tidak nyedot air yang lumer dari biang esnya ya teman-teman ya, di dalam freezernya. Ini bisa dimasukin kembali olinya ke dalam mesin, dan jika ini kurang, saya memakainya 200 mili ya, nanti bisa ditambahin, dimasukin ke sini. Oke ya, ini saya tekankan lagi, jika kulkas mengalami kasus kebocoran, ini jangan langsung ditambal ya. Ini kita cek utama mesin dulu, karena seperti yang ada di dalam video nih. Ini harganya kalau second 300, kalau baru sekitar 600-700 ya. Jadi jangan sampai kulkas bocor, nanti malah larinya nanti ke mesin, malah kita tombok ya, untuk para pemula tuh terutama ya. Ini bisa dilakukan tindakan seperti yang ada di dalam video. Jika kulkas bocor, bisa lakukan pengecekan oli terlebih dahulu seperti yang ada di dalam video, baru teman-teman bisa lakukan penambalan dan isi freon. Oke, mungkin begitu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya, agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya. Oke,
Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya tentunya di channel saya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.